Ya, ada orang tua yang datang ke saya ya, minta tolong banget dibantu anaknya belajar karena ya itu tadi divonis sama gurunya, guru kelas itu tidak naik kelas kalau tidak ada perubahan nilainya. Alhamdulillah ketika dia belajar di kami, sampai orang tuanya itu berterima kasih banget karena anaknya tuh gurunya menguncungkan jempol karena ada perubahan gitu, sehingga alhamdulillah anaknya menjadi naik kelas. Itu yang benar-benar saya merasa terharu ya, karena misalnya saya bisa bermanfaat bagi anak tersebut gitu. Saya sangat senang, sangat terbantu dengan anak saya belajar di sini yang tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca, menulisnya juga sudah lancar alhamdulillah dan bisa mengurangi main gadget ya. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah, saya lahir di Jakarta, jadi saya asli Betawi ya, Betawi tapi campuran Bogor, campuran Jawa Barat. Nah, umur saya sekarang ini 44 tahun. Saya tinggal di sini sekitar dari tahun 2005. Setelah menikah saya di sini tahun 2005. Jadi berarti sekitar 20 tahunan ya. Saya mendirikan sanggar ini dari tahun 2000, kurang lebih 2010 ya. Awalnya kan saya pernah menjadi guru di luar ya, maksudnya di SMP ya. Cuman kembali ke keluarga, kata suami, anak tidak terurus. Jadi misalnya kami kebetulan di sini kan saya punya background pendidikan, jadi selain saya mengajar anak juga pengen bermanfaat pada lingkungan sekitar. Akhirnya saya ajak anak-anak lingkungan sekitar sekaligus ajak anak belajar juga sendiri, anak sendiri juga diajarkan seperti itu. Awal mulanya saya bikin sanggar belajar Nabila ini dilihat dari lingkungan sekitar saya, itu banyak anak-anak main depan rumah ya, itu nggak terkontrol, dari siang, sore, sampai maghrib itu masih bermain di depan rumah. Akhirnya saya panggil salah satu anak, saya coba ajak masuk ke dalam, kita belajar. Awalnya tuh belajaran saja, maksudnya tidak terlalu formal, dan akhirnya alhamdulillah anak-anak tertarik dan dia langsung mengajak teman-temannya, sehingga alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Itu seperti itu awalnya. Awal pertama saya bangun sanggar ini hanya 2 murid tadi ya. Nah, terus alhamdulillah sampai sekarang sudah berkembang, sekitar ada anak sekitar 100-an lebih, 150. Jadi usia TK 100, anak SD-nya 50, SMP-nya sekitar 20-30 anak gitu. Jadi alhamdulillah mulai berkembang. Dan juga tempat ya, alhamdulillah dulu tempat yang sangat kecil, cuma 1 kamar kontrakan, sekarang alhamdulillah udah ada 2 pintu kontrakan, bahkan ada 3 kontrakan. Alhamdulillah ini berkat juga warga sekitar yang mendukung kami untuk mendirikan sanggar belajar ini, karena tujuan kami itu untuk membantu masyarakat di sekitar. Banyak sekali sih kalau kendalanya Bu, kalau ketika kita mau ngadain acara-acara ya, misalnya untuk menutup jalan sebentar aja warga sempat protes seperti itulah. Misalkan anak-anak acara Tarkib Ramadan atau buka puasa bersama kan kita pakai jalan gitu ya, kadang-kadang orang tua warga sini agak yang tidak suka tuh ada lah gitu. Dari sikapnya itu beda, dan juga kadang-kadang suka ngomong, kalau bisa kalau ngadain ini jangan tutup jalan, susah orang warga sini mau lewat gitu. Padahal sih kita nggak lama-lama ya, dan juga nggak rutin gitu kan, paling acara-acara momen tertentu aja gitu lah. Dan sekarang alhamdulillah semenjak alhamdulillah kita ada pelebaran tempat ya, yang tadi cuma 1 ruangan, yang bila ada 2 ruangan yang sekarang ini, jadi terbantukan lah, jadi kita nggak usah ngadain keluar, cukup dalam ruangan aja seperti itu. Cari aman. Di sanggar kami ini
Jadi ada perbedaan antara ada usia TK, usia SD, SMP. Jadi kalau anak usia TK itu kita diajarkan Kalistung ya. Kalistung itu belajar baca, berhitung, sama menulis ya. Jadi itu ya untuk anak usia TK. Dan untuk SD sama SMP itu biasanya kami membantu pelajaran mereka di sekolah. Jadi semua pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, pokoknya semua pelajaran yang ada di sekolah kami bantu seperti itu. Jadi saya di sini anak-anak saya latih disiplin. Disiplin ini berarti gini, ketika anak-anak itu untuk anak kelas 2 atau kelas 3 datang di tempat belajar kami itu jam sekian, misalnya jam setengah 2. Jadi anak-anak tuh harus disiplin jam setengah 2. Nanti yang kelas berikutnya kelas 4, kelas 5 beda lagi jamnya. Jadi dari sekarang kita karakter dan disiplin. Jadi mereka harus datang tepat waktu sesuai dengan kelas dan jam mereka gitu. Jadi tidak bercampur aduk. Selain itu juga anak-anak saya disiplin juga ketika menaruh sendal gitu kan. Biasanya kan di sini kan lingkungannya di jalan deh ya, di jalan-jalan. Jadi saya suruh tata mereka sendalnya yang rapi, terus juga pakaiannya yang rapi, yang sopan lah istilahnya ya, bersih dan sopan seperti itu. Biasanya ya namanya anak-anak ya, di sini kan anak ada background keluarga yang berbeda-beda. Mungkin ada yang kasus anak istilahnya di keluarganya cerai, keluarga ibunya itu beda sekali sama anak yang orang tuanya lengkap. Nah biasanya kalau di sini anak-anak tuh yang seperti biasanya masuknya jarang masuk ya. Kadang-kadang kita tanya apa kendalanya gitu kan. Nah di situ kadang-kadang anak suka cerita masalah keluarga atau gimana seperti itu. Nah kita di sini mengayomi anak, kamu tetap aja belajar di sini walaupun mungkin kadang dia malu sama temennya karena mungkin tidak bayaran atau gimana ya. Terus kalau masalah kenakalan anak itu sebenarnya sih wajar ya. Jadi biasanya itu anak berantem sama teman tuh hal yang biasa ya. Nanti mungkin besok lagi berteman kembali seperti itu. Jadi mungkin yang penting jangan sampai melukai gitu aja. Jangan sampai ada yang terluka istilahnya. Kalau bisa sekedar ini biasa aja gitu seperti itu. Jadi emang kadang-kadang anak-anak karena baru ya biasanya dia malu karena kan istilahnya bertemu dengan orang baru ya. Nah saya sebagai guru juga kadang suka ngasih motivasi gini, jangan malu kan mau bisa gitu kan. Atau enggak kadang-kadang saya kasih reward kepada mereka. Reward itu kalau mereka sudah istilahnya sudah tidak malu lagi, saya kadang-kadang kasih permen atau apa. Jadi anak-anak tuh merasa dihargai gitu sama gurunya. Oh iya, besok-besoknya dia tidak malu lagi seperti itu. Jadi mengasih motivasi kepada mereka, pada anak-anak. Kalau dia tuh pintar, kadang-kadang saya kasih pujian. Jadi dengan pujian ketika dia menjawab, saya langsung kasih pujian. Kamu hebat, kamu pintar, kamu berani seperti itu. Atau enggak dikasih dengan permen atau mainan, jadi mereka senang gitu. Alhamdulillah, jadi mereka tuh malah jadinya anak tuh semangat. Karena kalau biasa anak-anak kan kalau dipuji tuh dia senang gitu kan. Akhirnya dia motivasinya makin tinggi untuk belajar gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai kan tugasnya? Ya, bisa dikoreksi ya. Siap. Nomor 1, kebutuhan dasar yang paling penting disebut A. Kebutuhan primer, betul? Betul. Alhamdulillah. Kondisi jumlah barang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia disebut apa? D. Kurangan. Yang tidak, ya betul, kekurangan D. Ya. Nomor 3, berdasarkan skala prioritas kebutuhan seseorang harus mendasarkan pada apa yo? Apa? Ya D, tingkat kepentingan. Mungkin yang pertama saya sangat terharu ketika anak-anak pertama kali belajar di sini, ada orang tua yang datang ke saya ya, minta tolong banget dibantu anaknya belajar karena ya itu tadi divonis sama gurunya, guru kelas itu tidak naik kelas kalau tidak ada perubahan nilainya. Alhamdulillah ketika dia belajar di kami, sampai orang tuanya tuh berterima kasih banget karena anaknya tuh gurunya menguncungkan jempol karena ada perubahan gitu, sehingga alhamdulillah anaknya menjadi naik kelas. Itu yang benar-benar saya merasa terharu ya, karena misalnya saya bisa bermanfaat bagi anak tersebut gitu. Dari tetangga-tetangga ya, ibu-ibu sekitar sini merasa terbantu karena kan mereka kebanyakan pekerja dan tidak mungkin juga walaupun dia pekerja juga mungkin background pendidikan ya, mereka tidak bisa membantu anaknya untuk belajar.
alhamdulillah katanya berkat adanya sanggar belajar di sekitar rumah mereka, terbantukan anaknya dalam belajar di sekolah. Jadi pelajaran mereka tuh di sekolah sangat membantu ketika dia belajar di sanggar belajar Nabila ini, alhamdulillah. Ya, memang kalau guru perumahan itu orang berpikirnya itu saya salary ya, gaji atau enggak hasil ya, honornya atau penghasilannya itu memang tidak mencukupi untuk kebutuhan mungkin sehari-hari ya. Karena saya pribadi ini membuat sanggar ini tidak tidak mengejar arah ke sana ya, saya mengejar penghasilan yang lebih ya. Karena tujuan saya ini membuat sanggar ini membantu warga dan istilahnya mencari pahala lah dan ridha Allah. Masalah penghasilan insya Allah cukup, Allah yang mencukupkan gitu. Seperti itu. Harapan saya sih besar ya. Kayaknya sanggar ini semakin besar, semakin maju dan juga bermanfaat bagi warga sekitar terutama ya. Dan harapan saya juga pengennya ada lingkungan yang luas, maksudnya ada tempat bermainnya. Karena kan kendala saya di sini membuat sanggar ini kendalanya di tempat aja, jadi kurang luas. Tapi insya Allah anak bisa nyaman dan tenang serta senang belajar di sini. Pengen seperti itu harapan saya. Jadi untuk para pemuda sebenarnya dimanapun atau background pendidikan apapun para pemuda, sebenarnya yang penting kita ada rasa ikhlas. Ikhlas itu istilahnya apapun yang kita perbuat itu bisa bermanfaat bagi sekitar. Jadi jangan berkecil hati. Buat anak muda yang mau menekuni profesi ini bisa banget mulai dari yang kecil ya. Jadi tidak perlu punya tempat besar dulu. Jadi kita mulai dari yang kecil. Yang penting istilahnya yang penting sayang sama anak, ditekuni, dan punya kreativitas biar anak itu tidak bosan gitu saya dalam pengajaran nanti. Jadi betapa profesi ini bukan hanya mengajar tapi juga membentuk karakter anak agar lebih baik lagi seperti itu. Misalnya intinya tetap berbuat baik kepada semua sekitar. Jadi istilahnya walaupun sedikit kita berbuat baik itu di mata Allah sangat besar, dan mungkin di lingkungan kita juga merasa besar juga yang kita lakukan pada mereka gitu. Saya gini, kita itu hidup cuma sekali, jadi kalau kita udah berbuat kebaikan pada orang lain, insya Allah akan dikenang selalu sama orang lain pula gitu. Saya sangat senang, sangat terbantu dengan anak saya belajar di sini yang tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca, menulisnya juga sudah lancar, alhamdulillah, dan bisa mengurangi main gadget ya. Pesannya semoga kedepannya Sanggar Belajar Nabila makin sukses, terus dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar karena biayanya yang terjangkau untuk untuk masyarakat kita gitu. Menurut aku, belajar di Sanggar Belajar Nabila itu seru, asik, dan menyenangkan. Dan juga penjelasan Bu Sitinya juga bisa mengingat ke otak dan juga punya banyak teman. Dan saya juga asik, suka belajar di sini karena Bu Sitinya baik dan ramah.